Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi para pemirsa yang sudah mau mengeklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang bertema tren modifikasi motor di Indonesia. Tren modifikasi motor di Indonesia beraneka ragam dan beraneka macam, mulai dari modifikasi yang ringan sampai yang frontal. Berikut ini saya sudah merangkum beberapa tren modifikasi yang pernah atau sedang booming di Indonesia. Yuk kita bahas, tapi sebelumnya apa sih itu modifikasi? Modifikasi pada motor adalah pengubahan yang dilakukan pada motor dengan menggunakan barang-barang atau part aftermarket atau barang jadi. Modifikasi motor berarti mengubah kondisi motor standar pabrik dengan mengganti komponennya, yaitu merubah dari satu atau seluruh parts motor dari keadaan standar. Memodifikasi motor dilakukan oleh seseorang dengan berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama, untuk memperindah penampilan motor, yang kedua, menambah performa motor, ataupun sebagai penanda sebuah identitas dari sebuah motor. Berikut ini tren modifikasi motor yang pernah viral atau yang sedang booming di Indonesia. Tren modifikasi yang pertama yakni lowrider. Modifikasi motor lowrider merupakan aliran modifikasi motor di mana konsep tersebut lebih fokus melakukan perubahan pada tampilan motor yang lebih ceper, namun memiliki tampilan yang sangat sporty dan gahar karena dilakukan pada perubahan bagian kaki-kaki, khususnya pada penggunaan ban yang bertapak lebar. Ban bertapak lebar ini diakibatkan dengan pelebaran ukuran rims atau velg. Tren modifikasi yang kedua yakni model Thai look style atau Thailand look style, merupakan modifikasi yang berkiblat ke negara gajah putih atau Thailand. Banyak sekali yang mengikuti aliran modifikasi ini. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain adalah banyaknya aksesoris penunjang modifikasi Thai look style, sehingga mudah untuk merombak motor ke aliran model ini. Style modifikasi ini memang terinspirasi dari tren yang berkembang di negeri gajah putih atau Thailand. Konsep ini banyak digandrungi para anak-anak muda di Indonesia yang doyan ngebut di jalan karena pernak-perniknya yang begitu simpel. Karakter dasar pertama ialah bodinya selalu mengkilat dan ngejreng dengan kelir tajam. Modifikatornya memang cenderung menggunakan warna-warna terang sehingga motor lebih mudah dikenali. Meski begitu, umumnya mereka tidak suka dengan warna yang terkesan norak. Lalu, stripping bawaan pun dilepas dan diganti aksen Thailand, seperti Honda Click. Kalau di Indonesia yakni Honda Vario. Saking populernya, gak sulit kok mencari stripping motai di bengkel-bengkel dekal. Bagian yang tidak kalah penting ialah ground clearance. Rata-rata, modifikasi motor berjenis motai cenderung ceper karena menggunakan ban bertipe ramping. Contohnya, ring 17 ukuran 60/80 atau ring 17 ukuran 50/90 dengan velg jari-jari. Itulah salah satu penyebab mengapa motor ini terlihat begitu ringan dan enak diajak main gas, terutama pada RPM bawah. Meski demikian, modifikasi motor ala motai terkenal cukup menguras kantong. Selain mengubah bentuk fisiknya, para modifikator juga tak segan untuk mempreteli dan mengganti part bawaan dengan part aftermarket. Tapi, bukan motai yang sempurna apabila asal menggunakan part. Bagi mereka yang berdompet tebal, pasti tergiur untuk memasang part mahal dengan merek-merek terkenal seperti kaliper rem Brembo, shockbreaker, Showa, atau Öhlins. Ada banyak yang bisa diolah untuk bikin sebuah modifikasi motor motai atau Thailand look style. Berikut seperti yang dirangkum oleh
modifmotor.com. Yang pertama, tromol. Tromol coak atau bubut merupakan salah satu ciri khas motai. Kadangkala ada juga yang hanya menggunakan tromol beraksen krom mengkilat. Tromol menjadi sebuah identitas dan seolah harus ada pada motor motai. Merek-merek yang sering dipakai ialah ZOX dan VND. Selain itu, ada pilihan lain yang juga tak kalah keren, contohnya Kombis, PKM, dan Cornet. Yang kedua, velg. Ban kecil tentu membutuhkan velg yang juga mungil. Umumnya, velg yang dipakai berukuran 1,2 per 1,4 agar tampilannya makin eye-catching. Banyak modifikator yang menyeragamkan motor dengan velg-velg khusus seperti V-Line dan Two-Tone. Merek-mereknya pun beragam dan bisa dipilih sesuai kebutuhan, antara lain Takasago Excel Asia, TDR, DBS, Comet, Ride It, CLD, dan TK Racing. Yang ketiga, jari-jari atau juruji. Ban kecil juga identik dengan velg jari-jari berbahan stainless steel. Dengan demikian, tentu akan didapatkan efek yang lebih sedap dipandang dan kelihatan nyentrik. Selanjutnya, ada stiker. Bukan cuma sekedar warna, stiker pada modifikasi motor bergaya motai atau Thailand look style juga identik dengan slogan atau kata-kata yang lucu. Ada juga stiker dengan tulisan yang kental dengan tema kehidupan sehari-hari seperti Anissa, Harta, dan Tahta. Selanjutnya ada sarung jok. Lebih baik gunakan sarung jok berbahan kain yang memang kental dengan aura Thailand look. Berbagai merek yang bisa dipilih seperti Bright Canvas, Somjin, serta NBO. Tren modifikasi yang ketiga yakni baby look. Modifikasi ini diadaptasi dari Thailand. Partnya juga mengacu dari para modifikator di Thailand. Tapi sebenarnya di Thailand tidak ada yang namanya konsep baby look. Hanya ada konsep baby. Tapi anak-anak di Indonesia yang mengasih nama baby look. Berikut ini ada kategori yang termasuk konsep modifikasi baby look. Yang pertama, velg original pabrik, cover CVT, dan shock depan di refine atau dicat ulang. Yang kedua, shock breaker, diganti dengan produk aftermarket seperti Showa, YSS, Ohlins, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ukuran ban. Umumnya, banyak yang memakai ban dengan ukuran medium, tapi ada juga yang memakai ukuran ban ukuran kecil dari standar pabrik. Yang keempat, knalpot atau muffler. Biasanya, para modifikator baby looks memakai muffler dari Tsukiki non-emboss karena suaranya yang adem. Kalau tarik gasnya dalam, baru mufflernya teriak. Orang bilang, knalpot ini knalpot brrrr. Yang kelima, banyak menggunakan produk aftermarket. Bisa kita lihat di jalan-jalan, para modifikator ini menggunakan berbagai macam produk aftermarket. Seperti halnya piringan rem, kaliper, master rem, handle rem, grip gas, baut-baut variasi seperti probol, dan masih banyak yang lainnya. Tren modifikasi selanjutnya yakni komorot atau korban modifikasi road race adalah aliran di mana sang owner motor memodifikasi tunggangannya menjadi seperti motor yang digunakan dalam ajang balap road race di Indonesia. Istilah modif komorot artinya modifikasi motor yang menjadikan motor-motor bebek yang berlaga di ajang road race dalam negeri sebagai acuan modifikasinya. Modifikasi yang dilakukan diantaranya penggunaan knalpot pendek, shock breaker bertabung gas, setang ditekuk ke bawah, spakbor dibuang,
rem cakram yang berukuran besar. Aliran modifikasi yang kelima yakni street cup. Street cup berasal dari dua kata, yaitu street dan cup. Street berarti jalan, dan cup adalah istilah untuk motor bebek yang ber-cc kecil. Kebanyakan motor bebek zaman dulu. Street cup adalah modifikasi motor dengan konsep retro. Umumnya, motor yang digunakan adalah motor tua, seperti Honda C70, Honda C700, Honda C800, Astrea 800, Astrea Star, C50, Astrea Prima, Astrea Grand, Supra, Astrea Legenda, dan lain-lain. Ciri khas dari street cup ini lebih terlihat pada stang, lampu, dan bagian belakang yang tidak memakai spakbor, sehingga modifikasi ini terlihat simpel. Awal tahun 2012, tren street cup muncul di Indonesia dan booming di kalangan bikers ibu kota. Klub-klub beraliran street cup ini pun mulai bermunculan di kalangan biker tanah air. Berikut ini ada ciri-ciri motor street cup. Yang pertama, stang pendek. Biasa terbuat dari pipa daur ulang yang dimodifikasi sedemikian rupa. Yang kedua, jok mini. Kebanyakan street cup memang hanya untuk satu orang, karena buntut belakang dipotong untuk menambah ciri street cup tersebut. Yang ketiga, tidak ada spakbor belakang. Jangan ada spakbor di antar kita, adalah intermezzo para pengguna street cup di Indonesia. Yang keempat, minim aksesoris, spion, lampu sein, lampu belakang, speedometer, dan sebagainya. Memang berbahaya sebenarnya tanpa aksesoris tersebut, tapi ya mau gimana lagi, yang penting tetap hati-hati dan saling menghormati dalam berkendara, daripada aksesoris lengkap tapi arogan di jalanan. Street cup tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk modifikasi dibandingkan modifikasi jenis motor yang lain yang sudah saya sebutkan di atas, karena kebanyakan modifikasi street cup adalah mengurangi yang ada, bukan menambahnya. Stang diperkecil, lampu lepas, jok dipotong, spakbor dilepas. Jadi, motor street cup ekonomis. Motor ini sedang digandrungi banyak builder yang memaksimalkan tampilan dan juga tenaga motor street cup itu sendiri. Aliran modifikasi yang keenam yakni racing look style. Definisi racing sendiri menurut saya adalah modifikasi motor yang mengutamakan pada sektor mesin. Tentu yang namanya mesin pasti dibikin lebih kencang, tapi bukan berarti modifikasi racing sama sekali tak memperhatikan sektor bodi, yang notabene awal dari pandangan manusia pasti melihat pada kondisi luar terlebih dahulu. Modifikasi racing look style adalah pilihan yang tepat. Yap, modifikasi aliran racing look style lebih menonjolkan bagian luar saja ketimbang segmen mesin. Sebuah gaya modifikasi roda 2 berpenampilan racing drag race atau road race style. Style ini tidak mewajibkan peminatnya merombak kapasitas mesinnya, tetapi penampilannya saja yang racing, dan biasanya pada perubahan sektor kaki-kakinya, dan yang lebih terkesan mencolok layaknya motor balap.